Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di program Balapan Belajar Asik Soal Perpajakan. Bus. Halo kawan pajak semua. Selamat pagi, siang, malam untuk kawan pajak yang menyaksikan podcast ini. Kembali lagi ke podcast Kanwil DJP Jawa Tengah 2. Oke, kawan pajak semua, di podcast kali ini kita akan membahas tentang aplikasi Genta. Sebelumnya saya perkenalkan, saya Bung AR. Tentunya saya tidak sendirian di sini. Ada narasumber kita yang sudah siap untuk menjelaskan apa itu Genta. Silakan Bung, perkenalkan diri. Ya, halo kawan pajak, perkenalkan nama saya Randy Brian, saya penyuluh pajak di Kanwil Jawa Tengah 2. Gimana Pak An? Ada yang bisa saya bantu? Ini Bung, Gimana tuh? DJP kan mengeluarkan aplikasi baru ini untuk digunakan oleh wajib pajak. Betul. Namanya Genta. Ya, Genta itu apa sih? Dan apa tujuan dibuatnya aplikasi Genta tersebut? ya, terima kasih Bung An atas pembukaannya kan gitu ya Bung ya. Jadi ini Bung An, sebetulnya aplikasi Genta itu sudah cukup, sudah beredar lah ya, sudah mulai beredar di pertengahan tahun ini gitu ya. Jadi memang karena ini sebetulnya aplikasi yang merupakan wujud respon dari DJP karena terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh teman-teman kita wajib pajak saat akan istilahnya melakukan konfirmasi data atau download data yang ada hubungannya dengan data-data faktur pajak atau bukti potong. Jadi ketika teman-teman ini akan melakukan unduh data, mereka kesulitan. Kenapa kesulitan? Karena untuk sekarang, karena Cortex pun sedang Cortex pada dasarnya kan merupakan suatu program web program gitu ya Pak ya. Artinya ada harus data-data yang harus kita optimalkan sehingga tidak bisa menampilkan data dalam jumlah yang besar sekaligus. Nah, jadi ketika data yang ditampilkan itu hanya sedikit terbatas, dari situ kawan-kawan pajak mulai kesulitan. Nah, ini kalau kita melakukan downloadnya seperti itu. Nah, sebagai respon atas masalah itu, dari DJP mengeluarkanlah aplikasi Genta. Jadi memang tujuan dari aplikasi ini adalah untuk memudahkan kawan-kawan pajak untuk mendapatkan data ya Pak, bukan dokumennya ya, data yang terkait dengan faktur pajak ataupun bukti potong seperti itu. Jadi intinya DJP itu menjawab kebutuhan wajib pajak. Betul. Ya. DJP tidak pernah tinggal diam. Iya. Oke. Kemudian aplikasi Genta itu berdiri sendiri atau ada di aplikasi tertentu milik DJP? Kemudian bagaimana cara menampilkannya? Ya, kawan-kawan pajak mungkin yang belum mengetahui lebih lanjut tentang aplikasi Genta ya. Jadi aplikasi Genta ini merupakan bagian dari DJP online Bung. Artinya kawan-kawan pajak yang akan mengakses aplikasi Genta itu harus mengakses DJP online. Sehingga yang perlu disiapkan oleh kawan pajak tentunya adalah data NIK, data NPWP, atau data NIK dari perusahaan. Kan data faktur pajak atau bukti potong itu melekat pada siapa penerbitnya gitu. Oke, gitu. Terus kemudian yang perlu disiapkan lagi apa? Password harus disiapkan. Dan terakhir adalah verifikasi nih. Jadi ketika kita ingat ketika kawan-kawan pajak mulai melakukan akses ke DJP online, maka dibutuhkan pilihan saluran verifikasi seperti apa. Atau menggunakan HP atau menggunakan email seperti itu kan. Nah, itu silakan nanti disiapkan datanya. Apabila nanti kawan-kawan pajak ternyata mengalami misalnya lupa password bisa diatasi kok.
di menu DJP online menu untuk lupa password tersedia. Tapi kalau ternyata yang sekarang lupanya adalah lupa email, ya kan? Nah, kalau itu diperlukan verifikasi lebih lanjut. Cara yang paling pasti gitu ya, tentunya adalah dengan kawan pajak datang ke KPP terdekat. Namun apabila ternyata kondisi tersebut bukan merupakan kondisi yang ideal, kawan pajak bisa menempatkan diri untuk telepon ke kirim pajak di 1.500-200. Itu untuk dalam hal terjadi lupa email gitu ya kan. Karena lupa email jadi tidak dapat dilakukan verifikasi gitu. Nah, ceritanya nanti kita sudah bisa masuk ke digital online gitu ya. Sekarang apa nih yang harus dilakukan gitu ya. Jadi kawan-kawan pajak silakan dicek dulu setelah masuk ke digital online sudah tersedia belum di dashboardnya tampilan aplikasi kita. Kalau ternyata belum, silahkan diaktifasi dulu. Silahkan kawan-kawan pajak nanti masuk ke bagian profile, kemudian aktifkan fitur layanan, contreng, pilihan Genta, generate data perpajakan gitu ya. Nah setelah selesai dicontreng, kemudian pilih simpan untuk menyimpan tadi pilihan, kemudian sistem akan otomatis terlogout. Nah sebagai tindak lanjut silahkan login lagi. Itu kira-kira aksesnya seperti itu. Jadi intinya dia bukan berdiri sendiri ya, dia ada di dalam DJP online ya. Jadi aksesnya lewat DJP online. Jadi wajib pajak harus memastikan nomor rekening itu benar aktif, emailnya juga aktif, supaya bisa mengakses DJP online. Iya betul. Karena kan verifikasi kita kirimkan juga nanti melalui email atau nomor HP gitu ya. Kemudian melakukan pengecekan ya di dashboardnya itu sudah ada. Kalau belum ada, dia harus melakukan proses ubah ini ya verifikasi data dulu. Kemudian misalkan itu semua sudah tersedia Bung, jadi dashboardnya itu sudah ada, berarti sudah melakukan contreng gentanya tadi, proses bisnis atau alur untuk memperoleh data yang diinginkan oleh wajib pajak itu seperti apa? Ya, jadi gini, secara umum proses untuk wajib pajak ketika akan mulai memunculkan data sampai dengan mendapatkan data itu melibatkan 3 proses bisnis itu. Yang pertama proses login, seperti tadi saya bilang ya. Kemudian nanti ada proses request data. Yang terakhir adalah request unduh data. Jadi nanti ada proses login, proses request data, dan kemudian proses unduh data. Proses login tadi sudah dijelaskan. Sekarang kita masuk ke proses request data, gitu ya. Jadi kawan pajak request data otomatis akan muncul pada tampilan di menu Genta. Yang perlu teman-teman ketahui bahwasanya setiap permohonan yang akan diajukan ke aplikasi Genta dilakukan pada pukul 8 pagi, paling cepat pukul 8 pagi. Berarti ada rentang waktu. Ya, selama itu kan nanti kan server akan di istilahnya di update terus ya, diupdate ya. Jadi permohonan teman-teman dilakukan paling cepat jam 8 pagi. Kemudian data yang akan teman-teman peroleh itu akan teman-teman pajak peroleh dari hari berikutnya, H+1. Jadi tidak ada waktu ya, ada proses. Betul. Nah, kenapa ada seperti itu? Kita jelaskan. Jadi seperti ini. Jadi ketika kawan-kawan pajak akan memulai untuk menarik data, dimulai dari proses penambahan permintaan. Di aplikasi kita nanti sudah tersedia tombol tambah, silahkan itu diklik. Kemudian sebagai tindak lanjut dari tombol tambah tadi nanti akan ada pemilahan data berdasarkan masa pajak, tahun pajak, dan kemudian jenis data. Jenis data ini yang bisa diambil apa aja gitu ya. Untuk faktur pajak, otomatis faktur pajak keluaran sama data faktur pajak masukan itu tersedia. Kemudian ditambahkan lagi data retur pajak keluaran dan juga data retur pajak masukan untuk faktur pajak. Kemudian untuk bukti potong itu nanti tersedia data bukti potong 21, kemudian ada data bukti potong 26, data bukti potong non-liberal, ada juga nanti data
dipotong untuk 17/1A1 dan 17/1A2. Jadi itu nanti pilihan datanya silakan dimasukkan sesuai data yang dikehendaki. Nah, UAR untuk setiap data jenis dokumennya sama, tahun pajaknya sama dan masa pajaknya sama, hanya bisa dimintakan 1 kali per hari. Oh, Gitu ya. Jadi kita 1 kali per hari. Nah, setelah teman-teman meminta, nanti akan ada tahapan-tahapan proses yang akan dihandle oleh aplikasi kita. Yang pertama, ketika teman-teman sudah mulai melakukan klik simpan pada setelah menu tambah tadi, maka notifikasi yang muncul itu adalah proses inisiasi. Proses inisiasi itu artinya sistem sudah menerima permintaannya dulu kan gitu ya. Nah, kemudian setelah permintaannya sudah diterima, nanti ada pilihan, nanti notifikasi berganti Bu. Jadi sedang diproses. Oh, muncul ya? Iya, jadi berubah lagi. Sedang diproses itu artinya dari aplikasi kita itu mulai dia membuat kolom-kolom data ini. Nah, oke. Nah, kemudian setelah sedang diproses, lebih lanjutnya akan berubah lagi menjadi notifikasi dalam antrian. Dalam antrian ini sudah advance lagi, dia sudah didudukkan siap-siap untuk diambil datanya, tapi sesuai dengan antrian masing-masing kapan masuk permintaan seperti itu. Nah, setelah proses sedang dalam antrian tadi akan ditindaklanjuti sampai dengan notifikasinya berubah menjadi notifikasi siap untuk diunduh. Nah, di siap untuk diunduh ini berarti filenya sudah siap untuk diunduh oleh wajib pajak, yang tentunya itu berarti di hari berikutnya. Ya. Nah, itu untuk yang tahap kedua, untuk tahap bebas data. Nah, sekarang setelah teman-teman sudah mendapati kondisinya file tersebut sudah dalam notifikasinya siap diunduh, teman-teman tinggal melakukan unduh data. Nah, untuk unduh data ada beberapa informasi yang perlu diketahui Bu. Yang pertama, file yang di-generate dari konteks tadi yang berisi data itu nilainya maksimal hanya sebesar 75 MB. Oh. Tapi tenang, karena 75 MB ini merupakan file CSV. File CSV seperti kita tahu adalah file yang memang sudah terkompres sedemikian rupa, di mana untuk ukuran 75 byte itu sudah mencakup data yang gede banget. Nah, karena kita tahu teman-teman, satu file CSV itu dalam satu selnya itu bisa menampung sekitar 32.000 karakter. Sedangkan kalau CSV sendiri ini dibuka di aplikasi Excel kan gitu ya. Nah, kita tahu dalam satu halaman aplikasi Excel itu untuk barisnya bisa sampai 1 jutaan dan juga untuk kolomnya bisa sampai 16.000. Jadi bayangkan dengan ukuran yang segitu, otomatis data seyogianya bisa tertampung lah kan gitu. Nah, kemudian kawan-kawan, selain terkait dengan besaran maksimal satu file, aplikasi Genta sendiri nanti akan men-split secara otomatis file tersebut setiap 1 meganya. Baik gambaran, ketika kawan-kawan pajak semua mendownload file yang misalnya kita taruh jumlahnya, ukurannya misalnya sebesar 5 mega, maka nanti file-file tersebut akan tersplit otomatis menjadi 5 file dengan ukuran masing-masing 1 mega. Seperti itu. Nah, kemudian untuk proses downloadnya sendiri, downloadnya untuk yang di aplikasi Genta itu bisanya satu-satu, jadi menunggu file yang satu selesai, kemudian baru melanjutkan file berikutnya. Gambarannya kira-kira seperti itu. Jadi ini ya, untuk dokumen yang bisa diunduh itu ada faktur pajak keluaran, pajak masukan, retur pajak keluaran, retur pajak masukan, terus bukti fotografi 1 ya. Ya.
Kemudian untuk hasil downloadannya itu berbentuk CSV. file CSV itu ya. Ya. Kemudian ini Bung, apakah dalam satu permohonan itu berlaku untuk satu jenis pajak atau bisa sekaligus semuanya? Kalau kita bicara tentang jenis pajak, otomatis hanya ada dua, betul ya, PPN sama PPH kan gitu ya. Jadi kalau selama masa dan tahun pajaknya itu berbeda, maka dalam satu kali pengambilan dimungkinkan itu untuk dilakukan pemundulan secara simultan. Tapi kalau ternyata jenisnya sama seperti yang saya infokan tadi, otomatis tidak bisa menunggu hari berikutnya. Karena ada pajaknya 1 hari sekali. Iya. Jadi yang ini dulu selesai diunduh, baru lakukan permohonan lagi untuk yang lainnya. Yang penting berbeda jenis dokumen. Iya. Selama berbeda jenis dokumen dan juga masa dan tahun pajaknya simultan bisa. Tapi kalau ternyata sama, ya harus menunggu 1 hari lagi. Kameranya seperti itu. Berarti intinya juga untuk masa pajak yang berbeda, pajak berbeda itu nggak bisa jadi satu ya? Untuk aplikasi Genta, karena memang sumber data downloadnya itu dari olahan data Cortex, jadi memang data yang bisa di-download otomatis data yang tergenerate dari Cortex, yaitu untuk tahun pajak 2025. Mulai dari data yang tergenerate dari 1 Januari 2025. Seperti itu. Karena memang ini salah satu sistem penunjang dari Cortex. Jadi memang karena sumber data memang dari Cortex. Dan Cortex sendiri kita tahu kan launchingnya baru di 1 Januari 2025. Ya otomatis data di situ. Tapi nanti untuk tahun-tahun ke depan otomatis saya akan terus berkembang terus. Penyempurnaan sistem ya. Apakah nanti akan lanjut kita atau sudah memang terakomodir di Cortex, kita nanti menunggu perkembangan itu. Jadi ini Genta ini khusus untuk masa pajak di tahun 2025 di mana Cortex itu di launching. Ya betul. Paling cepatnya dari 1 Januari 2025. Ya, seperti itu. Untuk bukti potong 23 belum bisa ya ini? Belum bisa. Kalau untuk bukti potong belum, untuk bukti potong 23 masih belum bisa. Seperti itu. Karena bukti potong 23 sifatnya terputus ya. Artinya dan dari Cortex sendiri sebetulnya setiap kali ada penerbitan bukti potongan, nanti dari sumber sudah mendapatkan. Jadi kalau untuk bukti potong berarti memang belum diakomodasi oleh Genta seperti ini. Kemudian ini setelah wajib pajak itu memperoleh downloadan data itu, mereka bisa membuka dan mencetak data itu. Yang diperoleh oleh kawan-kawan pajak adalah datanya. Jadi nanti kawan pajak silakan membuka file CSV ini bisa dari Notepad, aplikasi Notepad atau Excel, kemudian diolah sedikit untuk mendapatkan data yang pas. Gambarannya untuk Genta seperti itu sih, Bung. Jadi nanti langsung bisa digunakan di aplikasi pajak sendiri ya. Oke, Bung Randy, saya kira cukup jelas penyampaiannya. Iya, terima kasih. Mungkin untuk sesi lain bisa kita buka untuk materi yang lain. Oke, saya kira untuk sesi penyampaian aplikasi Genta kita cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kawan-kawan pajak.